Halo teman-teman mahasiswa, senang banget bisa jumpa lagi. Hari ini kita mau bahas satu topik yang super penting, tapi jujur aja, kadang terasa agak misterius ya, yaitu tentang Roh Kudus. Yuk kita coba kenalan lebih dalam, siapa dia dan gimana sih cara kerjanya yang nyata dalam hidup kita. Nah, kita mulai dari sini deh. Coba, jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata Roh Kudus, apa sih yang muncul di pikiran kamu? Seringnya kita dengar dia itu kayak sebuah kekuatan, sebuah pengaruh, atau mungkin semacam energi ilahi gitu kan. Wajar banget kalau kita jadi bingung. Nah makanya, yuk kita luruskan dulu pemahaman kita bareng-bareng. Ini dia pergeseran cara pandang yang paling dasar dan penting banget. Pertanyaannya itu bukan apa Roh Kudus, tapi siapa dia. Wah, ini mengubah segalanya loh. Dari sekedar konsep jadi sebuah relasi pribadi. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam ya. Poin kuncinya yang pertama, kita perlu banget paham kalau Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar sebuah kuasa yang abstrak. Dalam iman Kristen, kita percaya sama Allah Tritunggal kan? Artinya gini teman-teman, Roh Kudus itu bukan asistennya Tuhan atau bagian yang levelnya lebih rendah. Bukan sama sekali. Dia adalah Allah itu sendiri, setara, sehakikat dengan Bapa dan Anak. Dia itu kekal, nggak diciptakan, dan layak banget menerima penyembahan yang sama. Buktinya, banyak banget di Alkitab. Kitab suci itu nggak menggambarkan Roh Kudus kayak listrik atau angin, tapi sebagai pribadi yang bisa melakukan hal-hal yang personal. Contohnya, dia bisa berbicara, dia mengajar kita, dia punya kehendak sendiri, dan dia bersaksi tentang Yesus. Jadi jelas ya, dia bukan sesuatu, tapi dia adalah seseorang. Oke, kalau Roh Kudus itu adalah Allah yang Maha Kudus, terus muncul pertanyaan baru kan? Gimana caranya kita, manusia yang serba terbatas ini, bisa kenal atau bahkan mengalami Allah yang begitu besar dan tak terhampiri? Kayaknya jauh banget ya. Alkitab sendiri bilang dengan sangat jelas, kalau hakikat Allah yang sesungguhnya itu melampaui logika dan pemahaman kita. Kalau kita coba-coba ngertiin dia pakai akal kita doang, ya pasti nggak akan sampai. Dia tinggal di dalam terang yang nggak bisa kita dekati. Nah, disinilah ada satu konsep teologi yang bisa bantu kita banget. Coba kita bedakan antara esensi Allah dan energi Allah. Esensi itu, ya siapa Allah sebenarnya di dalam dirinya sendiri. Itu misteri yang nggak terjangkau. Tapi yang luar biasa adalah kita bisa mengalami energi ilahinya. Maksudnya energi di sini adalah kasihnya, kuasanya, dan hadiratnya yang nyata dan aktif bekerja di dalam hidup kita. Gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Jadi, Allah Bapa yang esensinya nggak terjangkau itu memperkenalkan dirinya lewat siapa? Lewat Yesus Kristus, Sang Anak. Terus gimana kita bisa mengalami hadirat dan karya Allah itu? Nah, disitulah peran Roh Kudus. Dia yang jadi jembatan antara misteri ilahi dengan pengalaman iman kita sehari-hari. Keren banget kan? Jadi kalau Roh Kudus itu beneran aktif bekerja di hidup kita, apa aja sih yang dia kerjakan? Nah, yuk kita lihat 4 karya utamanya dalam perjalanan iman kita. Gambar ini bisa kita lihat sebagai semacam peta perjalanan iman kita. Coba bayangin, hidup kita ini seperti mendaki bukit menuju salib Kristus. Nah, Roh Kudus itu bekerja dari segala sisi untuk memastikan kita sampai ke tujuan. Keempat karya ini meliputi seluruh hidup kita loh. Pertama, secara evangelistis, dialah yang bikin kita sadar akan dosa dan menuntun kita pada kelahiran baru. Kedua, secara organis, dia terus-menerus membersihkan dan menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kita. Ketiga, secara karismatis, dia kasih kita kuasa dan karunia buat melayani. Dan yang keempat, secara pedagogis, dia itu guru dan pembimbing pribadi kita setiap hari. Nah ini poin yang krusial banget teman-teman. Kita seringkali bisa salah fokus nih. Kita lebih sibuk ngejar karunia-karunianya yang spektakuler, kayak mujizat atau bahasa roh, sampai kita lupa sama yang paling penting. Ingat, panggilan utama kita itu bukan ngejar karunianya, tapi membangun hubungan pribadi dengan Sang Pemberi Karunia, yaitu Roh Kudus sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Gimana sih semua karya Roh Kudus ini nyambung dengan identitas kita yang paling dasar? Yaitu sebagai anak-anak Allah. Ayat ini jelas dan tegas banget. Tanda pasti, bukti paling nyata bahwa seseorang itu anak Allah adalah hidupnya dipimpin oleh Roh. Ini bukan cuma saran atau pilihan ya, tapi ini adalah sebuah pernyataan identitas. Jadi hidup Kristen itu bukan sekedar soal berusaha jadi orang baik atau coba mengubah kebiasaan jelek kita. Bukan cuma itu.
Ini jauh lebih dalam. Ini soal revolusi identitas. Dari yang tadinya kita dikendalikan oleh keinginan daging, kita diubah menjadi pribadi baru yang hidupnya dituntun oleh roh. Dan di kitab Roma pasal 8, dijelasin dengan indah banget apa artinya hidup dalam identitas baru ini. Artinya, kita secara aktif dibantu oleh Roh Kudus melawan dan mematikan dosa. Kita hidup dituntun sama Dia. Kita nggak hidup dalam ketakutan lagi, tapi kita bisa panggil Allah Abah, Bapa, sebuah panggilan yang intim banget. Dan Roh Kudus sendiri yang kasih kepastian di hati kita dan jadi jaminan bahwa kita adalah ahli waris kerajaannya barang Kristus. Pertanyaannya sekarang, kalau hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh, apa sih bukti yang paling kelihatan dari luar? Apa hasilnya? Ini dia jawabannya, bukan karunia yang spektakuler, tapi buah roh. Dan ini bukan daftar peraturan yang harus kita centang satu persatu dengan susah payah ya, bukan. Buah roh ini adalah karakter Kristus yang secara alami tumbuh di dalam kita saat kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita simpulkan semuanya menjadi sesuatu yang praktis dan bisa kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Jadi, teman-teman, tolong ingat ini baik-baik. Roh Kudus itu bukan cuma konsep teologi yang rumit di buku. Dia adalah pribadi ilahi yang nyata, yang secara personal memilih untuk tinggal di dalam diri setiap kita yang percaya. Tujuannya apa? Untuk menuntun kita, untuk menguatkan kita pas kita lagi lemah, dan untuk secara perlahan tapi pasti mengubah kita jadi makin mirip sama Kristus. Sebagai penutup, aku mau ajak teman-teman merenung sebentar. Coba deh pikirin, dalam hidupmu sekarang ini, mungkin soal kuliah, soal hubungan dengan orang lain, soal keputusan masa depan, atau mungkin pergumulan pribadi yang nggak ada orang lain tahu. Di area mana kamu ngerasa, ya Tuhan, di sini aku butuh banget pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Yuk kita buka hati kita, dan dengan jujur undang Dia untuk bekerja. Terima kasih teman-teman,